Sepanjang sejarah Middle-earth, sejumlah makhluk-makhluk tangguh telah menjelajahi tanah Arda. Ada yang setia pada Melkor dan Sauron, ada pula yang setia pada Valar, dan bahkan ada pula yang tidak terikat oleh master manapun. Terlepas dari keberpihakan mereka, apakah mereka condong ke arah kebaikan atau sebaliknya, makhluk-makhluk perkasa ini telah secara signifikan mempengaruhi jalur sejarah Middle-earth. Dalam cerita trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit, berbagai makhluk yang ada di Middle-earth memiliki peranan masing-masing terhadap berbagai kejadian yang ada. Bahkan, terkadang para makhluk tersebut melakukan interaksi dan bekerja sama dengan para karakter utama di dalam cerita. Dan selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas 10 makhluk atau monster terkuat di dalam alam semesta Middle-earth. Makhluk paling kuat di Middle-earth yang pertama adalah The Great Eagles atau para elang. Dalam ceritanya, para kawanan burung elang ini merupakan pertahanan udara terbaik bagi para karakter yang berada di pihak yang baik. Great Eagles atau para elang merupakan makhluk terbaik dan bisa diandalkan untuk menghadapi ancaman atau teror udara seperti Vilbeast dan juga para naga. Secara penampilan, Great Eagles atau para elang mungkin tidak terlihat mengerikan. Sang kreator J.R.R. Tolkien menyebutkan jika mereka adalah makhluk tercepat yang ada di Middle-earth. Raja mereka, Torondor, merupakan elang yang paling besar yang hidup di zaman pertama dengan rentang sayapnya mencapai 180 kaki atau 55 meter. Torondor juga pernah bertarung menghadapi naga terbesar yang pernah ada di Middle-earth. Sementara itu, anaknya, Gwaihir, memainkan sebuah peranan yang sangat penting dalam War of the Rings. Gwaihir menjadi pemimpin dari para elang yang menyelamatkan nyawa Gandalf setelah pertarungannya dengan Saruman dan Balrog. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa Great Eagles memiliki hubungan yang baik dengan Gandalf, dan mereka juga kemudian menyelamatkan Frodo dan Sam dari Gunung Doom setelah penghancuran cincin utama Sauron. Vilbeast. Para Nazgul atau Ringwraith secara penampilan sendiri memang sudah sangat mengerikan. Mereka tidak memiliki wajah, selalu ditutupi oleh jubah hitam yang besar dan sosoknya sangat misterius. Namun, ketika mereka kemudian menaiki seekor makhluk yang disebut Vilbeast, mereka jauh-jauh lebih mengerikan dengan teror tanpa nama dan cenderung mematikan. Dalam Battle of the Pelennor Field atau yang lebih kita kenal dengan nama Pengepungan Minas Tirith, Raja Theoden diperlihatkan tewas oleh Vilbeast milik The Witch King of Angmar. Hal tersebut terjadi ketika Theoden tidak bisa mengendalikan kudanya dan tubuhnya terlempar dari kuda itu. Vilbeast kemudian menyerang Theoden dan membuatnya tewas. Masing-masing Ringwraith memiliki seekor Vilbeast ketika mereka membutuhkan serangan dari udara atau ketika mereka sedang tidak mengendarai kuda. Hal ini membuat mereka bisa terbang di atas Middle-earth. Tidak jarang, mereka juga menggunakan Vilbeast untuk melakukan patroli di atas Mordor. Namun, meskipun berbentuk seperti naga, karena mereka tidak bisa mengeluarkan nafas api, Vilbeast tidak termasuk dari jenis naga. Selain itu, tidak diketahui dari mana mereka berasal, meskipun terdapat spekulasi jika mereka diciptakan di Mordor oleh Sauron sebagai bagian dari pasukannya untuk menghadapi ancaman yang ada. The Watcher. The Watcher dianggap sebagai monster yang paling misterius dalam cerita garapan Tolkien ini, dan sebenarnya tidak ada nama resmi yang dibuat atau dihadirkan untuk makhluk tersebut. Selain itu, tidak jelas makhluk seperti apa dari The Watcher ini. Meskipun monster ini memiliki 21 tentakel dan juga secara bentuk mirip seperti gurita, kemungkinan Tolkien terinspirasi dari monster Kraken untuk membuat makhluk ini. The Watcher muncul dari sebuah danau yang ada di depan gerbang Mines of Moria. Makhluk ini juga ternyata merupakan makhluk yang cukup cerdas, di mana dia berusaha untuk menggapai Frodo terlebih dahulu. Hal ini karena Frodo merupakan sosok penting, yaitu si pembawa cincin. Momen tersebut seolah memberikan petunjuk jika The Watcher juga sebenarnya mengincar kekuatan dari The One Ring atau cincin utama Sauron seperti yang lainnya. Meskipun misterius, The Watcher sebenarnya memiliki satu informasi penting mengenai masa lalunya. Menurut Gandalf, mereka adalah makhluk yang jauh lebih tua dan jauh lebih mengerikan dan jahat dari para orc.
Berdasarkan penjelasan tersebut, ada kemungkinan jika The Watcher merupakan makhluk kuno mengerikan lainnya yang bangkit akibat terganggu oleh keberadaan para kurcaci di Moria, atau mungkin terbangun karena tertarik dengan kekuatan cincin utama yang dibawa oleh Frodo. Durin's Band atau Balrog. Dalam cerita The Lord of the Rings, The Fellowship menyadari jika mereka terkepung oleh sekumpulan goblin di kedalaman Mines of Moria. Namun, ketika mereka bersiap untuk melakukan perlawanan, muncul sosok yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan dari kedalaman yang pekat. Ternyata sosok tersebut merupakan salah satu makhluk paling kuat di Middle Earth, yaitu Durin's Band, atau yang lebih kita kenal dengan Balrog. Pada mulanya, Balrog ini menghindari amukan tentara pasukan Valar dalam perang kemarahan di akhir zaman pertama dan menemukan tempat perlindungan di kedalaman pegunungan berkabut yang suram. Di sana, Durin's Band tertidur tanpa gangguan selama zaman kedua dan 2 milenium pertama zaman ketiga, hingga pada akhirnya dibangunkan oleh para kurcaci yang menggali Moria terlalu dalam untuk mencari Mithril. Alasan mengapa nama dari makhluk mengerikan dan kuat ini adalah Durin's Band adalah karena makhluk tersebut mampu menghabisi nyawa Dwarven King atau Raja Kurcaci, yaitu Durin 6. Para Kurcaci kemudian menamai makhluk tersebut dengan sebutan Durin's Band atau kutukan Durin. Durin's Band disebutkan menjadi salah satu dari Balrog, iblis kuno kegelapan yang melayani tuan mereka yaitu Melkor atau Morgoth, dan merupakan yang terakhir dari jenisnya. Balrog dan para penyihir memiliki masa lalu yang mirip dan saling terkoneksi. Mereka merupakan makhluk baik yang awalnya bernama Maiar. Namun, para Balrog kemudian berhasil dibuat jahat oleh Melkor, yang mana membuat dia menjadi makhluk yang mengerikan. Bukti kekuatan dari Balrog tersebut adalah pertarungannya melawan Gandalf, di mana Gandalf sendiri perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengalahkannya, dan keduanya akhirnya sama-sama mati dalam pertempuran dan tubuh mereka sama-sama hancur. Gothmog. Jika Durin's Band adalah Balrog yang berasal dari zaman ketiga, maka Gothmog merupakan Balrog yang berasal dari zaman pertama. Memiliki arti perselisihan dan kebencian, makhluk ini merupakan pemimpin dari para Balrog di era zaman pertama. Status atau peringkat resmi dari Gothmog di pasukan Morgoth adalah High Captain of Angband, yang artinya Gothmog berada di level yang sama dengan Sauron, yaitu penerus dari Morgoth. Sama halnya seperti Durin's Band, Gothmog meraih reputasi dan popularitasnya sebagai seorang pembunuh raja. Makhluk ini berhasil menghabisi 2 High King of the Noldor Elves atau raja tertinggi Noldor. Gothmog memiliki sebuah kapak hitam dengan ukuran yang sangat besar, beserta cambuk yang biasanya dia gunakan sebagai senjata utama untuk menghadapi berbagai musuh. Gothmog dan para Balrog lain pada akhirnya berhasil membebaskan diri dari pelayanan Morgoth dan merebut Angband untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Dan Gothmog masih dianggap sebagai yang terbaik dan paling kuat dari jenisnya, serta salah satu makhluk yang paling kuat yang ada di Middle Earth. Smaug. Naga adalah makhluk yang populer dalam cerita The Lord of the Rings. Namun, Smaug merupakan nama naga yang paling populer dari makhluk sejenisnya. Di era zaman ketiga, dia merupakan makhluk yang paling hebat, sosok dewa yang tersisa. Para naga sangat memuja kekayaan, sehingga fokus dari Smaug adalah mengincar gunungan harta yang ada di Lonely Mountain. Gunungan harta dan emas tersebut merupakan milik Dwarven King, yaitu Tror. Misi untuk menghabisi Smaug dan mengambil alih Lonely Mountain merupakan katalis dari semua hal yang terjadi, termasuk bagaimana Bilbo Baggins menemukan The One Ring atau cincin utama Sauron. Gandalf paham jika Smaug memiliki peranan penting dan dia yakin jika naga ini tidak segera dihabisi, dia akan menjadi aset yang diandalkan oleh Sauron nanti. Untuk alasan inilah Gandalf memutuskan untuk mendampingi para kurcaci untuk merebut kembali kerajaan Erebor dari cengkraman Smaug. Meskipun bukan yang terbesar dari jenisnya, namun Smaug tetap menjadi salah satu makhluk yang paling kuat, paling cepat, paling besar, serta paling cerdas di Middle Earth.
Untuk bisa mengalahkan atau menaklukkan Smaug merupakan sebuah misi atau tugas yang hampir mustahil. Skacha, The Worm. Dalam cerita The Lord of the Rings, diketahui jika di Middle-earth, para naga terbagi menjadi dua jenis, yaitu naga yang tidak memiliki sayap dan naga yang memiliki sayap. Para naga yang tidak memiliki sayap lebih dikenal atau masuk kategori sebagai Longworm atau cacing panjang. Skacha sendiri merupakan Longworm yang paling hebat dan paling besar yang ada di Middle-earth. Di era zaman ketiga, Skacha sempat membuat sarang di Grey Mountain, di mana seperti yang disebutkan di atas, jika para naga memuja kekayaan atau emas, dia sangat serakah dan rakus untuk mencari emas. Skacha kemudian mencuri dan mengumpulkan semua emas yang ada dari para manusia dan juga kurcaci. Sama halnya seperti Smaug, reputasinya yang buruk justru menjadi awal bagi kekalahannya. Skacha the Worm kemudian berhasil dihabisi nyawanya oleh Fram yang merupakan pemimpin dari Iotheoth atau Northmen, yaitu nenek moyang bangsa Rohirrim. Fram sengaja menghabisi Skacha karena naga ini dianggap sudah mencuri dari orang-orangnya, yang kemudian memunculkan konflik dengan para kurcaci dalam prosesnya. Skacha sudah hidup selama ribuan tahun dan sebagai salah satu dari Longworm, dia mampu mengeluarkan nafas api dan kabut. Ankalagon the Black. Ankalagon the Black merupakan salah satu senjata terbaik dari Morgoth pada era zaman pertama. Dalam sejarah Middle-earth, makhluk mengerikan ini merupakan naga bersayap pertama serta merupakan naga yang paling besar yang pernah ada. Bukti bagaimana ukuran tubuh dari Ankalagon the Black sangat besar adalah naga ini mampu meratakan sebuah gunung hanya dengan tubuhnya saja. Ketika Gandalf menjelaskan tentang bagaimana menghancurkan cincin utama Sauron, dia sempat memberikan gambaran jika api yang dikeluarkan oleh Ankalagon the Black merupakan yang terpanas. Meskipun begitu, panasnya api dari Ankalagon the Black nyatanya masih belum cukup untuk bisa menghancurkan cincin tersebut. Wajar jika kemudian Morgoth menjadikan Ankalagon sebagai salah satu senjata utamanya. Dalam War of Wrath, Ankalagon the Black memimpin sebuah pasukan dari Fire Drags menuju pertempuran menghadapi pasukan yang dipimpin oleh para Valar. Ankalagon the Black menghabisi mereka dengan serangan api dan petir. Ankalagon the Black pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Eärendil dan bantuan dari para Great Eagles yang dipimpin oleh Torondor, si Raja Elang. Glaurung. Satu-satunya naga yang mampu mengalahkan reputasi Ankalagon the Black adalah Glaurung, the Great Worm. Ini merupakan makhluk buas mengerikan pertama yang coba dibuat oleh Morgoth saat itu. Pada awalnya, Morgoth ingin membuat pasukan yang jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa diandalkan dari para orc. Morgoth membutuhkan waktu selama 1000 tahun untuk menghadirkan Glaurung. Morgoth pun kemudian merasa puas. Ketika Glaurung muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan dan meratakan kota demi kota dengan tanah. Glaurung the Great Worm merupakan makhluk yang mengerikan karena dia selalu haus akan kehancuran dan kekacauan. Bahkan, saking luar biasanya rasa haus akan kehancuran tersebut, Morgoth sendiri tidak mampu mengendalikannya. Hal ini pun membuat Morgoth akhirnya memutuskan untuk mengurungnya ketika dia tidak sedang menjalankan misi atau sedang tidak dibutuhkan. Kekuatan yang paling ditakuti dan mengerikan dari Glaurung the Great Worm adalah kemampuan sihir atau mantranya. Dengan mata ular yang dia miliki, Glaurung bisa mengendalikan pikiran dan tubuh seseorang dan bahkan menghapus ingatannya. Selama ribuan tahun, Glaurung the Great Worm mendapatkan julukan sebagai Raja dari para naga dan ayah dari semua jenis naga. Ungoliant. And finally, di posisi pertama, makhluk atau monster paling kuat di Middle-earth atau yang terakhir adalah Ungoliant. Memiliki bentuk laba-laba raksasa, Ungoliant merupakan ibu dari Shelob, monster laba-laba raksasa yang ada di jalur dekat menuju Mordor. Menurut dongeng atau kisah yang ada di dunia Lord of the Rings, ini merupakan makhluk yang paling tua yang pernah ada, bahkan dari para monster kuat yang ada di daftar ini. Kisahnya yang paling melegenda adalah aliansinya dengan Melkor atau Morgoth.
Ungolian diyakini terlahir dari kegelapan. Meskipun dia sempat menjalin aliansi dengan Melkor, namun motivasi sebenarnya adalah untuk makan. Makanan favoritnya sendiri adalah cahaya. Inilah yang kemudian membuat Melkor bisa menjalin aliansi dengan Ungolian, di mana dia menjanjikan kepada makhluk tersebut untuk bisa memakan 2 pohon Valinor yang merupakan sumber cahaya kuno dari Arda atau dunia. Melkor sendiri mewujudkan janjinya kepada Ungolian, yang mana setelah dia memakan 2 pohon Valinor, makhluk tersebut kemudian berubah menjadi amat sangat besar dan sangat mengerikan. Ungolian kemudian memutuskan untuk mengakhiri aliansi dengan Morgoth, di mana dia menyerang Morgoth hingga teriakan dari Morgoth menghantui seluruh Middle-earth. Rasa lapar dari Ungolian benar-benar sangat tidak bisa dibendung, bahkan santapan terakhirnya adalah dirinya sendiri. Dengan dunia yang luas dan kaya akan berbagai hal-hal unik yang menarik, Middle-earth menghadirkan banyak sekali makhluk-makhluk paling kuat dalam sejarah. Mereka memiliki peranan dalam sejarah di dunia itu sendiri, meskipun hampir semua makhluk ini merupakan ancaman besar. Dan itulah 10 monster paling mengerikan di Middle-earth versi istana kita. Manakah dari 10 makhluk tersebut yang paling mengerikan menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih.